Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi karena kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan, kesempatan, sehingga kami dapat berkumpul sekali lagi dalam ibadah ini. Dan kami berdoa kepada semua yang hadir di sini supaya Tuhan memberi kami kekuatan, hikmat, bijaksana untuk dapat mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Dan semoga ia tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan pekerjaan Tuhan dan maksud penyampaiannya. Kami serahkan juga keluarga kami di rumah yang tidak bersama-sama kami, baik harta benda kami yang kami tinggalkan, Engkau memelihara, Engkau melindungi semuanya itu daripada kuasa-kuasa kejahatan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita melihat atau menelusuri, mempelajari petikan Injil ini, Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Dan di belakang pikiran kita mau melihat tentang perkara kesatuan. Kesatuan di dalam iman dan di dalam tujuan. Penting bagi kita untuk bersatu dalam iman, bukan bersatu yang satu. Penting bagi kita untuk bersatu di dalam tujuan yang ada di hadapan kita. Kalau kita bersatu, maka kita ada kerjasama. Bila kita ada kerjasama, kita ada damai. Bila kita ada damai, kita ada rukun. Jadi semuanya itu adalah nilai-nilai yang sangat baik, sangat penting untuk kita semai. Dan semoga melalui firman Tuhan pagi ini, kesatuan di dalam iman dan di dalam tujuan dalam gereja kita itu, semoga bibit-bibit itu dapat disemai dan dia berputik dan dia berbunga dan dia berbuah dan semuanya lah. Kitaran itu akan berlaku satu demi satu. Kalau kita lihat pembacaan Injil ini, nampaknya kesatuan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kata lawan kesatuan itu yang boleh membimbangkan kita. Sebab ketidaksatuan itu atau perpecahan itu atau ketidaksefahaman itu nampaknya boleh juga wujud di dalam kerajaan Allah. Maka itulah sebabnya kita mau melihat kesatuan ini dalam kerajaan Allah ini dan kita mau lihat bagaimana kita boleh memupuk kuasa kesatuan iman ini dan juga melihat apakah yang boleh terjadi kalau tidak ada kesatuan di dalam iman? Dan akhirnya kita mau melihat apakah salah satu bentuk kesatuan yang kita mau pupuk di dalam gereja kita. Jadi inilah beberapa perkara yang saya mau kongsikan dengan saudara dan saudari sekalian hari ini. Jadi mari kita lihat petikan ini ya. Dikatakan di sini bahwa Yesus ini dalam perjalanannya ayat 20 sampai 22 ini. Dia masuk ke sebuah rumah dan kita tidak diberitahu rumah siapakah. Itu yang pastinya dia memasuki sebuah rumah, bukan satu sinagog, bukan satu rumah ibadah, tetapi sebuah rumah. Dan dia memasuki rumah itu dan kita tahulah mungkin rumah itu adalah rumah yang dikenal oleh Tuhan Yesus. Ataupun juga rumah itu adalah tempat di mana orang boleh masuk mengenal satu sama lain. Rumah itu adalah satu rumah yang awam dan orang boleh berkumpul di rumah itu. Dan orang-orang yang berkumpul itu dikatakan di sini kerumunannya itu begitu terserlah sehingga karena mereka kerumun itu rumah, kamu tahu atau kerumun itu rumah, mereka kasih koryok itu rumah. Tapi kalau koryok itu tidak berapa sedap didengar lah. Kalau koryok itu mungkin membinasakan. Ya. Tetapi mereka koryok itu rumah. Mereka berkerumun di rumah itu. Dan Yesus tidak dapat makan. Ya.
mereka sehingga makan pun mereka tidak dapat. Bayangkan ya, Yesus ini kalau kita lihat dalam Markus pasal yang pertama, setelah dia diketahui sebagai anak Allah, dia mulai pelayanannya kan, dan pelayanannya itu adalah pelayanan yang berkuasa. Firman Tuhan disampaikan, roh-roh iblis diusir, penyakit-penyakit disembuhkan, dan kemana dia pergi orang mengikuti dia sampai ke satu rumah ini. Dan orang-orang di sekeliling itu melihat acara ini dan mereka heran, tetapi herannya itu lain. Bukan heran yang membuat mereka rasa ajaib dan memuliakan Tuhan. Herannya mereka itu adalah karena perkara ini belum pernah terjadi selama ini. Saudara dan sekalian, bagi kita yang sudah terbiasa dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan penuh kuasa, menginjil, mengkabarkan Injil, mengkabarkan firman Tuhan, menghalau roh-roh jahat, menyembuhkan orang, kita tidak heran. Kita bilang puji Tuhan, ini satu hamba Tuhan yang kita mesti booking dia ini awal-awal. 1 tahun, 2 tahun booking awal-awal sebab dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi di sini lain, dikira mereka lain sangat. Mereka pikir dia ini gila. Bahkan keluarganya sendiri pun berpikir dia ini tidak waras. Bayangkan saudara, orang yang berkecimpung dalam pelayanan Tuhan ini, yang mengkabarkan berita baik, yang menginjil dan yang membuat orang sakit sembuh, dan yang dikeroyok oleh iblis dibebaskan. Dipanggil gila. Tidak waras. Jadi kepada kamu yang berkecimpung di dalam pelayanan yang hebat ini dalam gereja Tuhan, ya, kita sambut mereka, puji Tuhan atas pelayanan mereka. Ada amin? Amin gak tidak? Jangan kau bilang mereka ini gila. Tidak waras. Karena di sini murid Yesus tidak dapat makan karena terlalu ramai orang mau dilayan dan sebagainya. Keluarganya datang untuk mengambil dia. Sebab dikatakan di sini ia tidak waras lagi. Jadi bayangkan begini saudara. Pentingnya untuk kita melihat kesetiaan dan kesatuan di dalam kerajaan Allah. Kita mesti mengagungkan nama Tuhan di dalam masyarakat kita. Kita mesti berusaha untuk mengagungkan, meninggikan nama Yesus di dalam kerajaan Allah atau di dalam gereja. Dan rupanya bila kita buat begitu, ada orang boleh salah paham dengan kita. Dan mereka kata orang itu tidak waras lagi. Ya. Adakah orang yang berkecimpung di dalam pelayanan Tuhan ini tidak waras? Adakah Yesus tidak waras? Orang yang paling dekat dengan dia mengatakan dia tidak waras. Dikatakan di sini siapakah mereka itu? Mereka itu adalah kaum keluarganya. Mengatakan dia tidak waras. Kemudian nanti ibunya dan saudaranya datang. Dan Yesus kata, aku tidak kenal siapakah ibuku dan siapakah saudaraku. Kita lihat kenapa Yesus jawab seperti itu. Yang penting poin kita pertama di sini saudara adalah pentingnya untuk kita memupuk kesatuan di dalam gereja kita. Bila kita bersatu di dalam gereja kita, kita berpikir pun sehati juga. Sehati dan sefikir seperti lagu kita sebentar tadi. Dan bila kita bersatu, kita menyatakan rahmat Allah. Itu yang boleh terjadi kalau kita ada kesatuan. Nampaknya yang di sini yang terjadi itu bukan kesatuan. Yang terjadi itu adalah perpecahan di dalam rumah itu. Ada roh perpecahan. Saudara-saudara Yesus kata dia tidak waras. Kemudian kita lihat orang-orang yang bijak pandai di dalam hukum Taurat juga mengatakan Yesus ini dirasuki oleh Beelzebul, yaitu roh jahat. Jadi ini yang kita mau lihat saudara. Bukan saja kita mau lihat tapi kita mau perhatikan supaya jangan sampai kita menjadi seperti itu. Nampaknya musuh Yesus ini bukan datang dari jauh. Dia datang dari dalam. Dan kita yang melayani di dalam gereja ini,
kita mau berhati-hatilah supaya jangan kita pula yang menjadi gunting dalam lipatan. Nah, adakah lagi lain-lain? Duri dalam daging. Ada lagi yang lain? Apa aja? Api dalam sekam. Jangan kita jadi seperti itu. Apa? Ada lagi? Sudahlah disebut tadi. Ya. Gunting dalam lipatan, duri dalam daging, api dalam sekam. Api dalam sekam. Diam-diam itu kan, api dalam sekam. Musuh boleh datang dari ketiga-tiga kategori ini. Tetapi saya percaya kalau mereka memahami maksud Tuhan Yesus, semua itu tidak terjadi kan? Kan? Tetapi karena mereka tidak paham. Ada orang yang tidak paham tentang pelayananmu. Dia akan mengkategorikan engkau sebagai orang yang tidak waras. Jarang kita mendengar kata-kata seperti itu. Tetapi bayangkan dahulu zaman awal-awal ya. Bila gereja mulai berkecimpung di dalam arena tiupan Roh Kudus. Dan mula berkata-kata dalam roh, dalam bahasa-bahasa roh. Apa kata orang sebelah? Mabuk. Bila gereja mulai berkecimpung dalam musik-musik yang modern. Mereka pakai gitar dan bukan piano. Apa kata mereka? Nah, boleh masih ingat ya? Bila pada awal-awalnya orang memikirkan bahwa orang yang berkecimpung dalam gereja ini adalah orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Dan perbuatan mereka lain daripada kebiasaannya. Mereka kata itu dari iblis. Nampaknya keluarga Yesus ini dan orang cerdik pandai dalam hukum Taurat ini, itulah dalam kategori yang seperti itu. Saudara dan sekalian, mari kita bersedia untuk berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Rupanya di dalam kerajaan Allah ada begitu. Kalau itu boleh terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus, pastinya ia akan terjadi di dalam kalangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yang pastinya yang baiknya ialah kita berhati-hati dan melihat bahwa kesatuan di dalam kerajaan Allah itu, kalau itu sesuai kehendak sewarasnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyokongnya. Walaupun yang dilakukannya itu di luar daripada kebiasaan. Di luar daripada tabi'i. Di luar dari kebiasaan. Ya bukan kita biasa. Tetapi dari Tuhan kita mesti terima. Kita boleh uji roh pelayanan orang itu. Kalau rohnya bukan dari Tuhan, kita seperti orang-orang di Berea. Bila mereka mendengar tentang Paulus, mereka kaji Alkitab, semada itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Orang-orang berhikmat di Berea. Mari kita menjadi seperti itu. Tetapi karena kita punya poin ini adalah kesatuan di dalam iman dan di dalam tujuan. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita ini sepatutnya, selayaknya tidak ada perpecahan dalam iman dan di dalam tujuan gereja kita. Kenapa? Karena kita dibaptis dalam nama yang sama. Nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan kita ini satu dalam baptisan, satu dalam Tuhan, satu dalam Roh, satu Bapa, satu Allah, Bapa segalanya. Jadi tidak ada perpecahan di kalangan kita. Mana mungkin ada perpecahan di kalangan kita? Kan? Ada amin? Nah, saya cabar kamu nanti belakang ini, uji kamu punya kesatuan. Tinggulah kamu nanti. Saudara harus sekalian, jadi penting bagi kita memupuk kesatuan di dalam gereja kita. Karena kita tidak mau tertangkap di dalam segala perkara yang tidak kita sangka-sangka. Sebab Yesus sendiri pun di dalam rumah itu yang dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Di dalam rumah itu yang ada di dalamnya keluarganya sendiri yang tahu tentang dia. Dalam rumah itu ada orang-orang di sana yang berilmu, beragama. Yang sepatutnya tahu akan kuasa Tuhan.
Mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Musuh boleh berada di dalam selimut. Ada orang yang punya niat yang lain bila bersekongkol bersama-sama kita. Kita harus hati-hati. Dan firman Tuhan kata apa? Bila terjadi seperti itu, maka terjadilah persengketaan. Tetapi bila terjadi persengketaan, janganlah kita binasakan satu sama lain. Karena musuh kita bukan orang itu. Musuh kita adalah orang yang di sebaliknya itu. Roh yang di sebalik orang itu. Roh di sebalik perbuatan orang itu yang musuh kita. Kita lawan yang roh itu, bukan badan fisikal kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak memahami hal ini. Dan bila kita bergaduh, bila kita berselisih, kita mau ada keadilan. Apa yang kita mau adalah keadilan secara jasmania, berpukulan kita antara satu sama lain. Hah? Nggak, aku dengar bah. Sakit. Bersakit. Ya itulah itu. Yang menang adalah iblis. Sepertinya kita tidak paham yang musuh kita yang sebenarnya itu. Supaya kita tidak nampakkan. Kita mencari keadilan. Kita jadikan orang yang kita nampak itu mangsa kita. Iblis suka. Suatu hari nanti saudara dan saudara sekalian. Kalau ada pergaduhan, kalau ada perselisihan. Semada kita tahu atau tidak. Bayangkan satu perkara ini. Sebelum kita berpukulan antara satu sama lain. Ya, pikirkan dulu, adakah ini kau atau roh di sebalik kau? Kalau sama-sama setuju, ya bukan. Ini roh di sebalik aku ini. Jangan kau pukul aku. Ya oke, jangan pukul. Sebab roh itu harus dikalahkan. Saya percaya itu yang terjadi di sini, saudara. Roh yang menguasai pengajar-pengajar agama ini tidak sealiran dengan roh yang dibawa oleh Yesus Kristus. Oleh karena gelombang mereka tidak sama, maka mereka menentang pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan sekalian, kesatuan di dalam kerajaan Allah ini berarti juga kesatuan di dalam gereja kita. Walaupun Yesus ini dituduh, dirasuki oleh Beelzebul, tetapi roh di sebalik mereka yang menuduh itu adalah roh jahat. Dan roh jahat itu mengambil kesempatan untuk mereka jatuhkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa kita harus katakan? Sama seperti Yesus yang berhadapan dengan tuduhan yang bukan-bukan, maka kita pun juga yang melayani di dalam gereja Tuhan boleh saja berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Jadi mari kita camkan perkara ini supaya kesatuan yang jitu, kesatuan yang benar, yang asli itu benar-benar dapat kita pupuk di dalam gereja kita. Itu kesatuan. Lawannya kesatuan itu adalah perpecahan. Perpecahan boleh terjadi dalam dunia ini. Perpecahan boleh juga terjadi di dalam kerajaan Allah. Perpecahan juga boleh terjadi di dalam gereja Tuhan. Maka kita harus berhati-hati supaya kesatuan di dalam kerajaan Allah, kesatuan di dalam gereja Tuhan itu perkara-perkara yang kita tidak akan kompromi. Kita tidak akan pandang remeh. Kita tidak akan pandang kecil kesatuan itu. Kita harus memupuknya, menyemainya. Karena dia boleh datang. Perpecahan itu boleh datang dari sudut yang tidak pernah kita sangka akan datang. Seperti Yesus dari kalangan dari dalam. Seperti Yesus dari kalangan seagama yang setahu, yang sepatutnya tahu akan firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Jadi orang-orang ini yang menuduh dia ini, orang-orang yang tahu akan hukum-hukum Allah ini, yang sepatutnya bila mereka membaca hukum Allah ini,
dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, sepatutnya mereka bersyukur, sepatutnya mereka bersukaria, sepatutnya mereka sangat mendukung dan mendorong Yesus Kristus. Tapi apa kata mereka? Mereka atributkan, mengatributkan kuasa Tuhan Yesus itu. Mereka bilang kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu adalah kuasa dari Beelzebul. Itu hanya datang daripada hati yang gelap. Itu hanya datang daripada hati yang marah. Itu hanya datang daripada hati yang tidak ada cahaya Injil sedikit pun. Saudara dan sekalian. Nah, itu ayat 20 sampai ayat 22. Jadi nampaknya perpecahan itu boleh terjadi dari sudut mana-mana pun. Perpecahan itu boleh terjadi dalam kelompok mana-mana pun. Di luar sana, di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam grup WhatsApp sekalipun boleh terjadi. Jadi mari kita hati-hati, mari kita pelihara kesatuan kita dengan mengatakan bahwa boleh saja kesatuan itu rontoh. Boleh saja ia pecah, boleh saja ia rosak oleh karena hal-hal yang seperti ini. Roh yang tidak sama dengan roh Kristus. Oleh sebab yang demikian, kita terpanggil dalam waktu-waktunya yang tepat, dalam waktu-waktunya yang ada, dalam peluang-peluang yang ada, dalam kesempatan-kesempatan yang ada, kita terpanggil promosikan kesatuan ini. Walaupun kita datang dari latar belakang berbeza, walaupun kita kata kita mau raihkan kepelbagaian, tapi dalam kepelbagaian itu juga ada kekuatan, ada kebaikannya. Kan kepelbagaian kalau dilihat dari sudut yang negatif, ia akan memecah belahkan. Tapi kalau kita lihat dari segi positif, ia akan merapatkan syaf kita. Syaf kita dirapatkan. Silaturahim kita dirapatkan. Persaudaraan kita dirapatkan. Kepelbagaian ini adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Jadi walaupun dalam kita berbagai-bagai latar belakang kita tidak apa. Kita satu di dalam Tuhan, satu di dalam baptisan, satu di dalam roh. Kita datang ke gereja ini pun lain-lain kendaraan yang kita ikut. Tapi kita disatukan juga di dalam roh. Ada amin. Ada yang kamu kaki empat, ada yang kamu ikut bus, ada yang kamu ikut Grab, ada yang kamu kereta besar-besar, ada yang kecil-kecil. Tapi bila masuk gereja, semuanya tidak dikira lagi. Kita satu dalam Tuhan. Ada amin? Kalaulah kamu ini suka membeza-bezakan kan, kamu akan duduk di luar sana. Tengok pelayan jemaat, dia tengok kalau keretanya kancil saja, tidak apalah dia naik sendiri juga itu. Kan. Tapi ini kereta, hitam, big, besar. Bagus kita pergi sambut dia. Bukan di tangga. Di pintu keretanya kita sambut. Tapi tidak pernah lah saya nampak penyambut tetamu kita begitu kan. Puji Tuhan. Tidak pernah juga aku nampak. Ya. Tapi itu adalah simbol tanda-tanda perpecahan. Kita ukur mereka dengan apa yang mata kita boleh melihat. Saudara dan sekalian, itulah aplikasi yang perlu kita buat. Kita mesti roh semangat kesatuan kita itu harus bermula dari diri kita sendiri. Dari keluarga kita, dari gereja kita. Biar itu bersinar di luar sana. Karena itu adalah yang baik di hadapan Tuhan. Kadang-kadang iblis itu kan dia punya cara yang sangat licik. Dia buat kita tidak mengerti. Buat kita silap. Dan kalau kita tidak mengakui kesilapan kita, ia bertukar menjadi satu provokasi. Karena kita tidak mengakui kesilapan kita. Dan iblis suka thriving on that kind of emotion. Iblis suka di dalam emosi-emosi jahat seperti itu. Dan coba untuk kita mempersandakan kita dan melaga-lagakan kita antara satu sama lain. Yang kecil menjadi besar.
Setitik nila saja, tetapi yang rusak adalah susu sebelanga. Nah, itu yang terjadi. Sebab kita ini adalah seperti kanvas kain putih. Putih melepak kita ini. Ada orang sengaja simba. Adakah perkataan simba? Warna-warni yang kurang menyenangkan. Warna juga lah kurang menyenangkan. Kita harus berdoa supaya kita tidak terjerumus ke dalam kancah yang seperti itu. Baik, bagaimana lagi seterusnya? Ayat 24, 23 sampai 27. Bila Yesus dituduh seperti itu, dia menjawabkan, dan jawabannya kita tahu semua. Bagaimana iblis boleh melawan sesama sendiri? Betul juga kan? Dia bercakap tentang kuasa kesatuan sebenarnya. Kalau iblis itu sendiri tidak ada kesatuannya, saling mengusir satu sama lain, maka kerajaan iblis itu tidak akan teguh. Demikian juga kerajaan Tuhan, kalau kita saling mengusir satu sama lain, saling membenci satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain, seperti ketam yang saya diberitahu, seperti ketam yang ditaruh di atas satu beldi, dan bila satu coba naik atas ditarik oleh yang di belakangnya. Dan kadang-kadang kita suka budaya seperti itu. Kita nampak saja ada orang kereta baru, kita tanya begini, dari mana dia dapat duit? Kita tidak mulai dengan puji Tuhan tukar kereta sudah dia. Kita tidak mulai dengan itu. Kita mulai dengan soalan, dari mana dia dapat duit? Gitu. Iyalah ada kelapa sawit, dia tidak cakap begitu. Orang ini dapat kereta baru sebab ada kelapa sawitnya. Tidak cakap begitu. Orang ini ada kereta sebab dia punya sayur banyak. Tidak cakap begitu. Dia bilang dari mana dia dapat duit? Ya. Mari kita ubah budaya kita, saudara. Budaya Bumi Putra ini. Ya. I'm sorry lah kalau ada non Bumi Putra di sini. This for your own ears. Kita Bumi Putra, bila ada orang di antara kita yang semakin diberkati oleh Tuhan, jangan mulai dengan keraguan-raguan. Mulai dengan kehebatan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan kau diberkati sekarang. Kau bilang apa begitu? Jangan kau bilang dari mana kau dapat duit? Bukan begitu caranya, tidak bagus tuh. Bila ada di antara kamu di sini yang sudah mau kawin sudah dan cantik pasanganmu, tanyalah dia boleh tahan juga Tuhan memimpin kau mencari pasangan yang hebat, gitu kan? Jangan kau bilang siapa punya yang kau rampas. Jangan begitu. Itu tidak bagus. Mulakan dengan wah hebat Tuhan memimpin kamu ya. Doakan dapat B tapi itu yang terbaik untuk Tuhan kan. Kalau ada pun di sini yang seperti itu, kita sudah bertobat juga kan. Jadi yang terbaik untuk Tuhan. Apa ya? Sedang bertobat. Yang sedang bertobat, bertobatlah kan. Dan kau bilang begini, ya Tuhan, ya Allahku, aku meminta tapi kau kasih aku B. Aku nampak juga itu dari pojok sana. Aku nampak juga dia, tapi aku sudah selesai sudah. Saya punya. Aku sudah mengampuni. Kau bilang, B itu baik. Kau bilang, walaupun E itu cantik, tapi B itu baik. Aku tidak juga simpan hati sama dia. Aku berjabat tangan juga dia nanti kalau Pak dibilang marilah kita berjabat tangan setelah kita mengampuni dosa satu sama lain. Aku ampun, aku jabat juga tangan dia itu. Kau bilang kalau kau tidak sampai pun tidak apa-apa dalam rohnya. Kita kembali di sini ya. Jadi Yesus di sini menjawab dia, menekankan pentingnya kesatuan itu. Mana mungkin iblis boleh mengusir satu sama lain. Kenapa dia jawab begitu? Sebab orang-orang di sana menuduh dia dirasuki oleh Beelzebul.
dirasuki oleh roh jahat ini. Dia dapat melakukan perkara itu hebat karena iblis yang bersama dengan dia. Yesus kata, mana boleh cakap begitu. Kalau saya mengusir roh dengan roh, maka kerajaanku runtuh katanya. Kalau iblis mengusir dengan iblis, sesama sendiri kerajaannya runtuh. Yang penting adalah jangan usir mengusir. Baru kita united. Jangan usir mengusir. Baru kita bersatu. Itu kekuatan kesatuan. Yesus sebenarnya mengatakan begitu. Jadi aku ini, kalau kamu tuduh aku ada roh jahat, takkanlah aku akan mengusir roh jahat. Karena kerajaan itu akan runtuh. Kita mesti kuat. Orang yang kuat mesti mengalahkan yang kuat yang lain. Karena kalau kekuatan kita itu dicemari oleh ketidakpuasan dalaman, kalau kekuatan kita dicemari oleh ketidaksetujuan di dalamnya, maka kerajaan itu akan runtuh. Kerajaanku, kata Tuhan Yesus, akan runtuh kalau orang-orang di dalam itu saling menjatuhkan antara satu sama lain. Kerajaan ketam itu akan runtuh kalau mereka saling menarik satu sama lain. Betul tidak? Tiada yang boleh keluar dari bakul itu. Saling menarik. Dan kerajaan ketam tidak akan maju-maju. Janganlah kita kenakan budaya ketam itu dalam hidup kita. Kalau ada orang yang berjaya keluar dari kepumpung kemiskinan, puji Tuhan. Jangan kau tanya, dari mana dia dapat duitnya? Tidak payah. Jadi ini adalah kuasa kesatuan sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, kalau kita bersatu di dalam iman kita, kita juga bersatu dalam pemahaman Alkitab. Kalau kita bersatu dalam iman kita, kita juga bersatu dalam ibadah yang otentik, yang genuine, yang benar. Semua kita akan memuji Tuhan, fokus kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita tidak ada kesatuan di dalam ibadah kita hari ini pun, mungkin pikiran kita akan terbang ke lain tempat. Ada yang pikirannya mungkin malam ini aku mau pergi kuburan, begitu. Ada pikiran yang lain, barangkali lepasnya aku pergi beli 4 nombor ekor, begitu. Ada pikiran yang lain, lepasnya aku mau pergi cari bomo, begitu. Ya. Tapi kita tidak pikirkan begitu, kita memikir tentang Tuhan Yesus satu-satunya. Maka kita bersatu dalam ibadah kita. Dan bila kita bersatu di dalam ibadah kita, firman Tuhan itu akan dapat sampai ke dalam pemikiran dan juga di dalam pemahaman kita. Dan bila kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, maka kita juga akan terus melayani bersama-sama dalam kesetiaan kita. Bukan itu saja. Kalau kita satu di dalam iman kita, hubungan kita di antara satu sama lain juga akan bertambah lebih baik. Saya haraplah kan setiap hari Minggu selepas kebaktian itu ada saja healing, ada saja restorasi, ada saja pemulihan yang akan terjadi. Setelah keluar dari pintu ini, ada pemulihan terjadi di antara kita, hubungan kita dipulihkan. Karena firman Tuhan yang kamu dengar itu, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang boleh sampai ke tulang sumsum sekalipun, yang boleh membedakan yang benar dan yang tidak benar. Itu yang akan mengubah hubungan kita antara satu dengan yang lain. Oke, yang ketiga. Ayatnya adalah 31 sampai 35. Kita sambung. Bukan saya satu dalam iman, tetapi satu dalam tujuan. Yesus mengatakan tidak mungkin dalam satu rumah itu mereka berpecah. Mereka mesti ada kesatuan. Kalau kita ada kesatuan, maka apa yang kita mau lakukan itu walaupun tidak mudah akan dapat dicapai juga pada akhirnya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu yang sebelumnya.
Yesus mengatakan ditujukan kepada orang-orang di sana yang menuduh dia dirasuki oleh Beelzebul itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu mempertikaikan pekerjaanku ini, pekerjaan Roh Kudusku ini, kamu ini sebenarnya menghujat Roh Kudus. Dan ini saudara adalah satu perkara yang baik kita pahami dengan lebih jelas. Dalam konteksnya ini, menghujat Roh Kudus ini adalah bahwa orang-orang beragama pada waktu itu yang menuduh Yesus menggunakan kuasa roh jahat. Sedangkan mereka ini adalah tokoh agama yang sepatutnya tahu pekerjaan Tuhan. Mereka tolak itu. Sepatutnya mereka memuji Tuhan karena pekerjaan Yesus. Mereka tolak itu. Mereka menidakkan, menafikan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Dan Yesus kata kalau kamu buat itu, kamu melawan dan kamu menghujat, menghina. Dan Yesus kata perbuatan seperti itu tidak akan diampuni. Tempat-tempat lain katakan di bumi atau di surga tidak dapat diampuni. Kita berdoa saudara, ini bukan soal kita mau mencari jawaban. Ini adalah soal sudah ada jawaban tetapi sengaja menafikannya. Orang-orang ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Bagi kita yang mencari jawaban truth seeker ini. Bagi kita yang mencari kebenaran dengan jujur, kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Bila kita menanyakan soalan yang dalam, bukan bertujuan kita menghujat Roh Kudus. Bukan bertujuan kita menghina. Kita mau mencari kebenaran. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan ditemukan. Tetapi orang ini beza sedikit. Mereka sepatutnya sudah tahu. Mereka menafikannya. Yesus bilang kamu menghujat Roh Kudus. Dosa yang seperti itu tidak akan diampuni selama-lamanya kata Tuhan Yesus. Jadi bagi kita saudara yang sudah tahu pekerjaan Tuhan, kita menafikan pekerjaan Tuhan, hati-hati. Memang kita boleh bertobat. Tuhan aku bertobat, tadi aku cara begitu salah. Aku tidak sengaja begitu. Memang kita boleh bertobat. Tetapi yang ini lain, mereka intentional. Mereka sengaja menafikan pekerjaan Tuhan Yesus. Yesus kata itu adalah perbuatan menghujat Roh Kudus. Jadi bagi kita saudara, kita kenalah berhati-hati. Supaya bila kita mau menanyakan soalan, kita menanyakan soalan dengan jujur. Ada orang sudah tahu jawaban, dia tanya lagi. Tujuannya mencari kesalahan, itu saja. Nah itu yang susah itu orang. Kalau ada orang menanya sama kamu kan hati-hati ya. Dia tahu sudah jawabannya itu. Tapi dia mau tahu kamu salah jawab atau nggak jawab. Dia hanya mau perangkap kamu. Hati-hati ada orang perangkap kita seperti itu. Tetapi bagi dia yang mencari kebenaran sejujur-jujurnya, Tuhan akan memberikan jawaban itu kepada orang itu. Kembali di sini. Jadi, Yesus mengatakan seperti ini. Kamu ini bukan kepada keluarganya ya. Kamu ini yang pemimpin agama itu. Kamu menafikan pekerjaan ini. Kamu menafikan pekerjaan Roh Kudus. Dosa seperti itu tidak dapat diampuni kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi apakah kesannya kalau kita berpecah belah akibat daripada ketidakpercayaan itu? Yang pertama saudara, dosa kita tidak akan diampuni karena kita menghujat Roh Kudus seperti itu. Yang kedua saudara, ego kita itu akan terus menebal. Dan kamu tahu apa itu ego kan? Ego ini artinya kau tahu juga tapi kesombonganmu itu begitu tebal. Kau tidak mau mengakuinya. Dan karena kau layan ego yang seperti itu, maka hasilnya itu adalah kita semakin jauh dari kebenaran. Kalau ego kita itu menentang Tuhan semakin menebal, kita semakin jauh terpisah jauh dari kebenaran. Dan kita tidak mungkin akan sampai kepada kebenaran yang sebenarnya. Siapa yang menjadi mangsa? Gereja yang menjadi mangsa.
Kita yang menjadi mangsa. Umat Tuhan yang menjadi mangsa. Karena ego yang seperti itu. Itu timbul dari perpecahan di dalam gereja Tuhan. Dan barangkali juga kamu ada banyak baca, banyak dengar bagaimana sesebuah gereja itu yang bermula dengan baik. Berpecah. Bukan karena Tuhan tidak baik. Karena orang yang di dalamnya itu yang berpecah. Dan dia bawa bersama gerejanya. Saudara dan sekalian, kita mesti hati-hati supaya kita tidak tergolong dalam keadaan yang seperti itu. Itu ayat 28 sampai 30. Terakhir sekali. Apakah maksud kita sekarang? Kita mestilah sehati, sefikir, sehaluan, bersatu di dalam purpose kita, tujuan kita. Gereja kita ada satu tujuan, berkembang, memajukan gereja Tuhan. Dan kita mesti terus melayani tanpa memikirkan faktor-faktor negatif. Kita ada rancangan untuk memajukan gereja kita bertambah ramai jemaat kita. Dan bila bertambah ramai jemaat kita, tempat ibadah kita juga tidak mencukupi. Tempat letak kita juga tidak mencukupi. Dan kita berdoa setiap minggu supaya gereja kita bertumbuh dan bertambah. Dan sudah Tuhan mengirimkan orang untuk bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Tidak ada tempat ibadah yang cukup. Tidak ada tempat letak kita juga yang mencukupi. Ada orang akan bertanya, saudara. Kenapa kamu tidak rancang? Bukankah merancang itu sebahagian daripada sifatnya Allah? Kamu minta supaya jemaat kamu bertambah. Kenapa kamu tidak rancang? Saya tidak cukup waktu masa kamu, tidak cukup tempat kamu untuk beribadah. Kamu berdoa supaya jemaat kamu bertambah. Kamu tidak cukup tempat letak kereta. Kamu berdoa tambah. Tapi kamu tidak rancang. Waktu itu nanti bila sampai waktu itu. Tapi puji Tuhan, kita juga merancang. Dan kita ada House of Angels. Dan bermulalah sekarang ini saya akan dan semua pengkhotbah kita akan mulai rancang bercakap tentang House of Angels. Di mana? Di sebelah kanan saya. Nampak? Bagus. Piramli bilang, kalau tidak nampak, jangan jawab. Jadi saudara dan sekalian, marilah kita bersatu dalam iman. Kita sudah cakap tadi. Kedua, bersatu dalam tujuan. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan akhir manusia adalah mengenal Allah dan menikmati hadiratnya. Dalam interpretasinya itu adalah jemaat kita bertumbuh dan kita merancang untuk House of Angels. Untuk House of Angels ini dapat dibuat kalau tiada orang di dalamnya. Orang putih kata ini white elephant. Tiada guna. Kalau ada orang menggunakannya itu baru rancangan Tuhan. Kalau Tuhan bagi kita vision, Tuhan juga akan beri kita provisionnya. If God gives the vision, He will also provide the provisionnya. Jadi kita berdoa. Tapi dalam hal semua itu, hari ini saya mau ajak saudara untuk terus di dalam Tuhan. Melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan Tuhan. Sampai ke garis akhir. Sampai ke nafas terakhir. Sampai rambut kita memutih kelabu. Apa sih akan terjadi? Kita mesti terus melayani Tuhan supaya gerakan visi misi gereja kita si Michael akan menjadi kenyataan. Apa itu visi kita? Menjadi pengikut Kristus yang yang merayakan. Oh, aku pakai telah tiada jawaban kan. Yang merayakan. Yang berhubung. Yang menyumbang. Termasuklah kau punya dompet. Menyumbang dalam kerajaan Allah. Tetapi untuk hari ini, sekarang ini, himbauan kita adalah untuk kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Apapun pelayanan itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu, Dia juga akan sediakan karunia-Nya untuk kamu dapat melayani Tuhan. Ada amin saudara?
Mari kita semua berdiri. Kita serahkan firman Tuhan hari ini. Kesatuan dalam iman dan ibadah. Dalam pujian kita, Yesus segalanya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Jiwaku sungguh Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Jumatmu dengan hikmat dan passion melayani Engkau. Biarlah mereka akan terus melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Mereka tetap bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih